Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu pertanyaan terkait kondisi seseorang yang sedang junub ataupun jinabah, atau seorang perempuan yang sedang mengalami haid, atau seorang perempuan yang sedang nifas. Ini apakah benar ketika mereka mengalami kondisi-kondisi seperti itu tidak boleh memotong kuku, kemudian tidak boleh ada rambut yang rontok, kalaupun ia rontok tidak boleh dibuang, harus dikumpulkan dan disucikan bersamaan nanti dengan dia bersuci atau mandi. Itu apakah ada tendensi hukumnya di dalam referensi-referensi kitab fikih, ataukah hanya sebatas kepercayaan ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami hal demikian. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, saya mencoba mencari salah satu referensi yang membahas tentang itu, dan saya temukan di dalam kitab I'anatul Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in juz 1 halaman 96. Ini saya pakai Maktabah Syamilah ya, karena saya nggak bawa kitab yang bentuk mushaf, jadi saya ambil dari online kitab Maktabah Syamilah. Ini bisa di-download di Play Store. Saya ulang, kitabnya I'anatul Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in juz 1 halaman 96. Nanti yang teman-teman punya Maktabah Syamilah tinggal dibuka aja ya. Saya mencari satu keterangan terkait masalah itu dan saya menemukannya. Saya baca terlebih dahulu yang ada dalam Fathul Mu'innya. Wa yambaghi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhufran wa kadza daman li anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Jadi memang dalam Fathul Mu'in sendiri sudah disinggung ya, walaupun hanya secara singkat, tapi paling tidak sudah ada gambaran untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam Fathul Mu'innya disebutkan wayambaghi. Wayambaghi ini ya bisa masuk ke dalam hukum sunnah, bisa juga masuk ke dalam hukum wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam Fathul Mu'innya wayambaghi ala yuzil qoblal ghusli sya'run aw dhufran. Jadi memang sebaiknya bagi seseorang yang sedang mengalami kondisi-kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, ini sebelum mereka melakukan bersuci ataupun mandi besar, ini tidak boleh untuk membuang rambut ataupun kuku, bahkan wakadha daman, sekelas darah pun tidak boleh untuk dibuang ketika memang mereka dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas sebelum mereka mandi suci. Li'anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Alasannya karena memang anggota-anggota yang terbuang walaupun kelihatannya remeh-temeh seperti rambut ataupun kuku, ini nanti akan dikembalikan lagi di akhirat dalam keadaan junub. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi ketika seseorang sudah berada di akhirat, kemudian sudah akan diadili, dia dalam keadaan suci, maksudnya tuh anggota seluruhnya, jasad secara utuhnya ini sudah keadaan suci, kemudian dikembalikanlah anggota-anggota badan yang memang waktu di dunia pernah dibuang. Nah, yang menjadi permasalahan ketika yang dibuang itu belum disucikan, artinya masih mempunyai hadas, yang menjadi problem, sehingga ada larangan atau ada himbauan tidak diperbolehkan untuk membuang hal-hal seperti itu, karena memang dikhawatirkan nanti akan berkumpul di dalam satu jisim yang sama antara anggota yang sudah suci dan anggota yang belum suci. Maka di dalam Fathul Mu'in itu dilarang, ada larangan begitu. Dan setelah membaca referensi yang ada dalam Fathul Mu'in, coba beralih pada referensi pendukungnya, yaitu di dalam kitab I'anatul Thalibin. Keterangannya tadi sudah saya sebutkan, yaitu di juz 1 halaman 96 ya. Di situ saya baca di dalam qauluhu wa yambaghi alla yuzilu. Di situ ada penjelasan qala fil ihya la yambaghi ayyuqlima au yahlika au yastahidda au yukhrija daman au yubina min nafsi juz'an wa huwa junubun idyuradu ilaihi sa'iru ajai fil akhirati fayaudu junuban. Jadi memang pendapat semacam ini bukan hanya di dalam Fathul Mu'in saja. Ternyata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya juga menegaskan tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sedang mengalami kondisi-kondisi yang seperti saya sebutkan pada waktu awal pembahasan ini untuk memotong kuku, kemudian mencukur rambut, merontokkan, intinya seperti itu, mengeluarkan darah ataupun memotong bagian-bagian tubuhnya dalam keadaan junub. Ini tidak boleh sama sekali. Idyuradu ilai sairu ajai fil akhirati fayaudu junuban, karena nanti anggota-anggota tersebut akan dikembalikan di akhirat dalam keadaan berjunub, kan seperti itu, kalau memang terpotong atau terbuang, tersia-siakan, belum disucikan. Bahkan ada penjelasan lagi, wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutolabu bijinabatiha. Jadi setiap rambut ini akan dituntut kesuciannya atau
kejinabahannya, artinya junub tah atau sudah suci kah, nanti akan ditutup seperti itu rambut itu. Qauluhu wa yuqalu inna kulla sya'ratin ila akhirih. Qala Ainshin, qala Ainshin itu Alisibromulis ya kalau nggak salah. Faidatuhu at-taubih walaumu yaumal qiyamah li fa'ili dzalika. Apa sih faedahnya atau apa namanya tuh esensi daripada mengatakan inna kulla sya'ratin tolabu bijinabatiha itu. Jadi esensinya atau intinya adalah sebagai peringatan keras saja ataupun sebuah ancaman bagi orang-orang yang mau melakukan hal demikian. Artinya memang ini adalah peringatan keras untuk seseorang yang sedang mengalami kondisi seperti itu agar tidak melakukannya. Artinya tidak melakukan membuang rambut, membuang kuku dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.